Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan 6 kita akan membahas mengenai BEP ya, atau disebut juga dengan break even point. Apa itu break even point? Balik modal. Artinya penjualannya itu nilainya sama dengan modalnya. Ya, jadi dia tidak mendapatkan keuntungan, tidak pula mendapatkan kerugian. Nah, pada BEP ini kamu perlu mengetahui istilah-istilah yaitu fixed cost. Yang pertama ya, apa itu fixed cost? Ya, fixed cost itu biaya tetap. Biaya tetap itu kayak mesin ya. Itu modal dari suatu usaha ya. Misalkan jadi berapa banyak pun dia produksi barangnya, maka nilai biaya mesin itu tetap ya. Nah, kemudian biaya tempat misalnya ya, gedungnya atau pabriknya, tempat produksinya ya, itu biayanya tetap. Oke, kemudian ada yang disebut dengan variable cost. Kalau variable cost ini kebalikannya fixed cost. Ini biaya yang berubah-ubah atau disebut dengan biaya variabel. Jadi dia tergantung produksi. Kalau produksinya banyak, maka variable cost ini jadi banyak. Misalnya produksi baju. Kalau memproduksinya 200 baju dengan 300 baju, tentu lebih banyak variabel cost-nya itu yang 300 baju. Kenapa? Kalau 200 baju mungkin butuh kainnya cuma 500 meter. Kalau yang diproduksi nambah jadi 300 baju, nah, maka kainnya lebih dong dari 500 meter. Kita misalkan 700 meter. Otomatis biaya variabelnya atau variabel cost-nya itu berubah-ubah sesuai volume yang diproduksi barangnya. Yang ketiga, nah itu penghasilan atau revenue ya. Revenue atau penghasilan. Atau kalau bahasa kita ini istilahnya omset. Ya, omset itu berarti harga jualnya berapa, yang laku berapa, itu dikalikan, nah segitulah penghasilannya atau omsetnya. Nah, yang keempat ada istilah laba atau profit ya. Laba ini profit. Nih, itu berarti sudah keuntungan. Berarti sisa penghasilan setelah dikurangi modal kita. Modal itu ada dua, yaitu biaya tetap yang ini tadi dan biaya variabel. Jadi ini disebut juga dengan modal. Oke. Nah, jadi dikatakan BEP balik modal apabila ini ya penghasilannya atau omsetnya itu nilainya sama dengan modal. Ya, penghasilan yang diperoleh sama dengan modal. Jadi dia tidak untung, tidak rugi. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Oke, ini ada contoh ya. Ada seorang akuntan manajer perusahaan multirasa bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok. Dia ingin mengetahui jumlah penjualan yang diperlukan supaya biaya operasionalnya yaitu 50 juta tertutupi. Dan juga dia mau memperoleh keuntungannya sebesar 20 juta. Jadi katanya kalau biaya variabel per unitnya itu 30.000 dan harga jualnya itu 50.000, kira-kira berapa barang yang harus terjual supaya dia BEP. Ya, jadi dia harus berapa banyak menjual barang supaya dia balik modal. Berarti penjualannya
ya, atau omsetnya itu sama dengan 50 juta. Jadi dia balik modal. Oke. Nah, jadi di sini kita udah mengetahui ya biaya tetapnya 50 juta, biaya variabel per unitnya 30.000, harga jual per unitnya 50.000. Ditanya berapa barang yang dijual supaya break even point dan berapa barang yang dijual supaya dia untung 20 juta. Nah, jadi kita cari dulu supaya dia break even point berapa barang yang harus dijualnya. Nah, break even point itu ya bisa diperoleh dengan cara biaya operasional ya, biaya operasional. Oke, dibagi dengan margin kontribusi. Apa itu margin kontribusi? Margin kontribusi itulah total penjualan ya atau harga jual dikurangi dengan modalnya per unit. Jadi itu yang disebut dengan margin kontribusi ya. Total harga jual per unit dikurangi dengan modalnya per unit. Oke, berarti biaya operasional kita tadi 50 juta. Nah, kemudian harga jual per unit itu 50.000 dikurangi dengan harga modal per unit itu 30.000. Sehingga 50 juta dibagi dengan 20.000. Hasilnya adalah 2.500 unit. Jadi kalau dia jual 2.500 unit, untungnya tidak ada untung dia. Balik modal. Boleh kita coba kita tes ya. Kan dia jual 2.500. Omsetnya berarti kali 50.000 ya kan? Karena kan harga jualnya 50.000. Nah, omset dia adalah 125 juta. Nah, modalnya per unit itu 30.000. 2.500 kali 30.000. Ini hasilnya 75 juta ya. Oke, nah jadi kalau biaya operasionalnya itu berarti ini ya harga jual ya omset dikurangi dengan modalnya berarti 50 juta. Kan pas ya? Nih balik modal. Jadi kalau dia mau untung 20 juta, berapa yang harus dijualnya? Nah, ini ada rumusnya. N unit yang dijual untuk memperoleh laba. Memperoleh laba itu sama dengan laba dibagi dengan margin kontribusi kemudian ditambahkan dengan unit BEP-nya, unit break even point-nya. Berarti tadi kan labanya 20 juta, dia menginginkan laba 20 juta. Margin kontribusinya tadi ini ya 20.000. Ini nanti dibagi duluan, lalu ditambah unit BEP-nya adalah 2.500. 20.000, 20 juta dibagi 20.000 adalah hasilnya 1.000. Jadi 1.000 ditambahkan dengan 2.500 maka hasilnya adalah 3.500. Inilah unit yang harus dia jual
kalau ingin perusahaannya memperoleh keuntungan 20 juta rupiah. Mungkin sekian aja materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.